Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 721141915 akan menjelaskan proyek 3 dan 4. Yang pertama ada proyek 3, proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Selanjutnya, contohnya, pada contoh ini kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disampaikan dalam bentuk hypertext markup language sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza sehingga seseorang yang melihat internet dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Contoh ini berisikan seperangkat standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu seperti daftar, gambar, link, dan tabel. Begini contohnya. Lalu bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah web. Lalu bagian tubuh memberitahukan apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Judul ini ditampilkan paling atas pada baris biru di browser web. Kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web. Dan bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, atau link. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata dalam kurung serta teks gambar yang akan ditampilkan dalam web. Dan tersedia HTML yang berguna. 2000 komunitas memberikan serangkaian tutorial dan instruksi HTML. Lalu ada membuat dokumen Notepad. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuka dokumen Notepad. Yang kedua ada klik perintah Start dan pilih subperintah Programs, maka program Notepad akan muncul dalam daftar. Lalu klik subperintah Aksesoris sebelum pilihan Notepad muncul. Lalu dalam membuat tabel di HTML memang sederhana, tetapi membutuhkan banyak ketelitian. Bukan saja menentukan awal dan akhir pada tabel, tetapi juga masing-masing baris dan masing-masing sel data. Jika perintah bertuliskan table border akan menghasilkan garis tebal di sekeliling masing-masing sel. Lalu perlu diingat untuk memulai dan mengakhiri masing-masing sel data baris dan tabel itu sendiri. Melupakan salah satu akhiran saja dapat menyebabkan browser web mencoba membetulkan kesalahan Anda dan hasilnya dapat sulit untuk ditebak. Lalu hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif. Frase link to my school ditampilkan kepada pengguna, lalu link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat halaman web. Lalu ada menyimpan contoh. Langkah-langkah untuk menyimpan dokumen HTML adalah klik Start Program Aksesoris Notepad. Setelah berada pada editor Notepad, lengkapi struktur umum HTML. Lalu simpan file tersebut dengan cara klik menu File, Save As. Pada kolom file nama diberi file, sedangkan pada kolom Save As tipe cari dan klik I'll find lalu save. Untuk membukanya, aktifkan Internet Explorer, lalu tekan tombol F5 pada keyboard. Lalu melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik dan tidak perlu menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketika nama file atau browser untuk menemukannya dan klik tombol OK. Halaman web akan muncul pada browser lain. Lalu kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa jadi amat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Selain itu, kekuatan manajer terletak pada bakat bisnisnya dan bukan pada keahlian membuat kode HTML. Ada dua keuntungan membuat kode HTML di Notepad, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja, serta manajer dapat membeli halaman web sebagai produk jadi dari vendor atau memberi upah kepada karyawan yang mengerjakan halaman web. Lalu ada proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Contoh ini adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seseorang pembicara. Formulir ini memiliki 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari situs web. Teknik pertama adalah field text, misalnya untuk field name di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Lalu teknik kedua adalah tombol radio, misalnya you're in school. Tombol ini digunakan ketika jawaban yang memungkinkan saling melengkapi.
Lalu ada kotak cek atau live on campus dan do you own a car, serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Menu drop down peringkat keseluruhan mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan saling melengkapi. Teknik input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Lalu bagian-bagian formulir contoh. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Bagian selanjutnya adalah menanyakan tingkat kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih salah satu. Lalu menu drop down disebut juga kotak pilihan, memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik ikon daftar drop down. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhiran masing-masing. No respon adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Lalu, dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, yaitu submit dan reset. Lalu, menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Masukkan nama file seperti speaker HTML untuk proyek Anda. Pilih jenis file, yaitu save as, tipe haruslah all files, dan pengodean harus diset ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi. Lalu setelah itu klik OK, lalu akan tersimpan. Lalu melihat halaman web. Melihat halaman ini seperti pada proyek sebelumnya, yaitu proyek 3, setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak perlu menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti perintah open, ketikkan nama file, lalu klik tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.